Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tentang ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi. Anak-anak, apakah kalian tahu? Hampir tidak ada daerah yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Interaksi dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan dapat terjadi. Salah satu interaksi yang umum terjadi adalah kegiatan ekonomi, yaitu jual beli. Setiap daerah umumnya memiliki keunggulan yang dibutuhkan daerah lain. Daerah-daerah di Indonesia juga memiliki keunggulan ekonomi. Hal ini telah dipetakan oleh pemerintah dan akan terus dikembangkan. Salah satunya adalah keunggulan keindahan alam seperti Papua dengan Raja Ampat. Keunggulan ini akan terus dikembangkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Suatu kegiatan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri. Pada bagian ini dibahas 3 bagian dari konsep ekonomi yang berperan dalam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi tersebut berkaitan dengan pasar sebagai tempat jual beli barang dan harga yang menjadi salah satu penentu pembelian barang. Untuk itu, akan dibahas pula harga dan pasar terhadap ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Nah, anak-anak, kegiatan ekonomi pertama yaitu kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika barang dan jasa tersedia dalam jumlah yang cukup. Contoh kegiatan produksi adalah petani yang menghasilkan padi dan jagung, peternak yang menghasilkan telur dan daging ayam, dan pengusaha roti yang menghasilkan roti. Nah, anak-anak, apabila suatu daerah memproduksi barang dalam jumlah lebih dari kebutuhan, barang tersebut dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Contohnya, beras yang dihasilkan di daerah Karawang melimpah, sehingga sebagian dijual ke Jakarta yang membutuhkannya. Dalam kegiatan ini, terjadi penambahan guna barang, yaitu beras dari Karawang dibeli lebih mahal oleh penduduk Jakarta yang membutuhkan. Nah, anak-anak, pada kelas 7, kamu telah mempelajari bahwa untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan berbagai sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi yang diolah lebih lanjut dalam proses produksi disebut faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi dapat dibagi atas alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, anak-anak, kita telah membahas pengertian, tujuan, dan faktor produksi. Untuk bagian ini, kita akan memperhatikan hasil produksi atas sejumlah komoditas. Hasil produksi yang akan diberikan adalah hasil produksi dunia dan Indonesia. Berikut persebaran produksi dunia untuk sejumlah komoditas. Persebaran produksi pertama ialah minyak bumi. 5 negara dengan produksi minyak bumi terbesar tahun 2016 adalah: yang pertama yaitu Rusia, menghasilkan 10.551.000 barel per hari. Kedua, Arab Saudi, menghasilkan 10.461.000 barel per hari. Produksi minyak bumi Indonesia adalah 91.806.000 barel per hari. Selanjutnya, mari kita perhatikan potensi minyak bumi Indonesia berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016 sebagai berikut: menghasilkan 4.068.000 barel per hari. Berdasarkan data tahun 2016 juga, produksi minyak bumi Indonesia adalah 956.000 barel per hari. Selanjutnya, mari kita perhatikan potensi minyak bumi Indonesia berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016 sebagai berikut. Nah, anak-anak, sebaran potensi minyak bumi Indonesia paling unggul terdapat di wilayah Sumatera, menghasilkan 4,83 miliar barel. Kedua, Jawa menghasilkan 1,78 miliar barel. Ketiga, Kalimantan
menghasilkan 0,52 miliar. Dan keempat, wilayah Papua, Maluku, dan Sulawesi menghasilkan 0,15 miliar barel. Nah, anak-anak, selanjutnya ialah persebaran produksi gas alam. 5 negara dengan produksi gas alam terbesar tahun 2015 adalah: yang pertama, Amerika Serikat, kedua, Rusia, ketiga, Iran, keempat, Qatar, dan kelima, Kanada. Berdasarkan data tahun 2015, produksi gas alam Indonesia adalah 75.000 juta meter kubik. Mari kita lihat lebih lanjut sebaran potensi gas alam Indonesia berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017. Nah, anak-anak, sebaran potensi gas bumi Indonesia diantaranya tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Natuna, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, anak-anak, selanjutnya ialah persebaran produksi batu bara. 5 negara dengan produksi batu bara terbesar tahun 2015 adalah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Australia, dan Indonesia. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Berdasarkan data tahun 2015, produksi batubara Indonesia sekitar 432 juta ton. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016, potensi batubara Indonesia sekitar 32 miliar ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 50% berada di Sumatera, sekitar 49% berada di Kalimantan, sisanya tersebar di pulau lain seperti Sulawesi dan Papua. Nah, anak-anak, selanjutnya ialah persebaran produksi pertanian. Untuk hasil produksi pertanian, kita akan melihat 5 negara penghasil komoditas pertanian terbesar. Komoditas yang kita perhatikan adalah padi, jagung, dan ubi kayu atau singkong. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki produksi pertanian. Terdapat pula beragam jenis hasil pertanian. Untuk bagian pertanian ini, kita akan membatasi dengan 5 provinsi yang menghasilkan produksi tertinggi untuk padi, jagung, dan ubi kayu atau singkong. Berikut ialah 5 negara penghasil padi terbesar tahun 2016, yaitu Tiongkok, India, Indonesia, Bangladesh, dan Vietnam. Jumlah tersebut adalah dalam satuan juta ton. Adapun provinsi di Indonesia penghasil padi terbesar tahun 2015 adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Selanjutnya, 5 negara penghasil jagung terbesar tahun 2016 adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, Argentina, dan Meksiko. Jumlah tersebut adalah dalam satuan juta ton. Indonesia menghasilkan sekitar 10,9 juta ton jagung pada tahun 2015. Adapun provinsi di Indonesia penghasil jagung terbesar tahun 2015 adalah yang pertama Jawa Timur, kedua Jawa Tengah, ketiga Sulawesi Selatan, keempat Sumatera Utara, dan kelima Lampung. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Selanjutnya yaitu produksi ubi kayu atau singkong. 5 negara penghasil ubi kayu atau singkong terbesar tahun 2015 adalah Nigeria, Thailand, Indonesia, Brasil, dan Angola. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Adapun provinsi di Indonesia penghasil ubi kayu terbesar tahun 2015 adalah yang pertama Lampung, kedua Jawa Tengah, ketiga Jawa Timur, keempat Jawa Barat, dan kelima Sumatera Utara. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Selanjutnya ialah perkebunan. Untuk hasil produksi perkebunan, kita akan melihat 5 negara penghasil komoditas perkebunan terbesar. Komoditas yang kita perhatikan adalah kelapa sawit, karet, dan kopi. Seluruh wilayah di Indonesia, kecuali DKI Jakarta, memiliki produksi perkebunan. Terdapat pula beragam jenis hasil perkebunan. Untuk bagian perkebunan ini,
kita akan membatasi dengan 5 provinsi yang menghasilkan produksi tertinggi untuk kelapa sawit, karet, dan kopi. 5 negara penghasil kelapa sawit terbesar tahun 2016 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Adapun provinsi di Indonesia, penghasil kelapa sawit terbesar tahun 2015 adalah Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Jumlah tersebut adalah dalam ribuan ton. Berikut 5 negara penghasil karet terbesar tahun 2013, yaitu Thailand, Indonesia, Vietnam, India, dan Tiongkok. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Adapun provinsi di Indonesia, penghasil karet terbesar tahun 2015 adalah Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Jumlah tersebut adalah dalam ribuan ton. Berikutnya, 5 negara penghasil kopi terbesar tahun 2016 adalah Brasil, Vietnam, Kolombia, Indonesia, dan Ethiopia. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Adapun provinsi di Indonesia penghasil kopi terbesar tahun 2015 adalah Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Bengkulu. Jumlah tersebut adalah dalam ribuan ton. Nah, anak-anak, selanjutnya ialah kehutanan. Untuk hasil produksi kehutanan, kita akan melihat 5 negara penghasil komoditas kehutanan terbesar. Komoditas yang kita perhatikan adalah kayu bundar atau logs. Wilayah Indonesia yang memiliki hutan yang memproduksi kayu bundar atau logs tidak banyak. Tidak semua provinsi memilikinya. Untuk bagian kehutanan ini, kita akan membatasi dengan 5 provinsi yang menghasilkan produksi tertinggi untuk kayu bundar. 5 negara penghasil kayu bundar terbesar tahun 2006 adalah Amerika Serikat, India, Tiongkok, Brasil, dan Kanada. Jumlah tersebut adalah dalam satuan meter kubik. Produksi kayu bundar Indonesia tahun 2014 diperkirakan 44,9 juta meter kubik. Adapun provinsi di Indonesia penghasil kayu bundar terbesar tahun 2014 adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Jumlah tersebut adalah dalam satuan meter kubik. Nah, anak-anak, selanjutnya ialah peternakan. Untuk hasil produksi peternakan, kita akan melihat 5 negara penghasil komoditas peternakan terbesar. Komoditas yang kita perhatikan adalah daging sapi, daging ayam pedaging, dan telur ayam. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki produksi peternakan. Terdapat pula beragam jenis hasil peternakan. Untuk bagian pertanian ini, kita akan membatasi dengan 5 provinsi dengan populasi tertinggi untuk produksi daging ternak sapi, daging unggas ayam pedaging, dan telur dari ayam petelur. Yang pertama ialah daging sapi. 5 negara penghasil daging sapi terbesar tahun 2016 adalah Amerika Serikat, Brasil, Tiongkok, India, dan Argentina. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Produksi daging sapi Indonesia tahun 2015 adalah 523.926 ton. Adapun provinsi di Indonesia penghasil daging sapi terbesar tahun 2015 adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Barat. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Selanjutnya ialah daging ayam. 5 negara penghasil daging ayam terbesar tahun 2014 adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, Rusia, dan Meksiko. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Produksi daging ayam Indonesia tahun 2015 sekitar 1,6 juta ton. Adapun provinsi di Indonesia penghasil daging ayam terbesar tahun 2015 adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Selanjutnya ialah produksi telur ayam. 5 negara penghasil telur ayam terbesar tahun 2015 adalah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Meksiko. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton.
Produksi telur ayam Indonesia tahun 2015 sekitar 1,2 juta ton. Adapun provinsi di Indonesia penghasil telur ayam terbesar tahun 2015 adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Selanjutnya ialah perikanan. Untuk hasil produksi perikanan, kita akan melihat 5 negara penghasil komoditas perikanan terbesar. Komoditas yang kita perhatikan adalah produksi perikanan tangkap di laut atau marine capture production dan produksi perikanan budidaya atau aquaculture production. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki produksi perikanan. Untuk bagian perikanan ini, kita akan membatasi dengan 5 provinsi dengan populasi tertinggi untuk produksi perikanan tangkap di laut dan produksi perikanan budidaya jenis tambak. Yang pertama adalah perikanan tangkap di laut. 5 negara penghasil perikanan tangkap di laut terbesar tahun 2014 adalah Tiongkok, Indonesia, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Adapun provinsi di Indonesia penghasil perikanan tangkap di laut terbesar tahun 2014 adalah Maluku, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Nah, anak-anak, selanjutnya ialah perikanan budidaya. 5 negara penghasil perikanan budidaya terbesar tahun 2014 adalah Tiongkok, India, Indonesia, Vietnam, dan Bangladesh. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Adapun provinsi di Indonesia, penghasil perikanan budidaya jenis tambak terbesar tahun 2014 adalah Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Jumlah tersebut adalah dalam satuan ton. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui hasil produksi dunia dan Indonesia, berikut ialah ketergantungan antar ruang berkaitan dengan kegiatan produksi. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu tidak ada suatu wilayah yang dapat memproduksi semua barang atau jasa yang dibutuhkan? Jika kita perhatikan persebaran bahan baku di Indonesia, terlihat suatu wilayah memiliki keunggulan produksi bahan baku tertentu dan wilayah lain memiliki keunggulan produksi bahan baku berbeda. Selain bahan baku, kegiatan produksi juga membutuhkan tenaga kerja dan modal yang belum tentu dapat dipenuhi sendiri oleh suatu wilayah. Suatu kegiatan produksi dengan demikian membutuhkan wilayah lain dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Untuk memproduksi suatu barang, pabrik di daerah A misalnya membutuhkan bahan baku dari wilayah B, tenaga kerja dari wilayah C, dan modal dari bank atau pemilik modal dari wilayah D. Maka, ketergantungan antar ruang terjadi pada kegiatan produksi. Nah, anak-anak, selanjutnya ialah kegiatan ekonomi kedua, yaitu kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu badan untuk menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Tujuan kegiatan distribusi antara lain adalah membeli barang-barang dari produsen untuk kemudian dijual kepada konsumen, serta menciptakan pemerataan penyebaran hasil produksi. Secara luas, distribusi mencakup kegiatan pembelian, pemilihan, dan pengelompokan barang, pembungkusan dan pengepakan, penggudangan, serta pengangkatan dan pengangkutan. Nah, anak-anak, selanjutnya ialah faktor pendorong distribusi antar daerah. Salah satu aktivitas penting dari kegiatan ekonomi adalah distribusi barang antar daerah. Distribusi menjadi faktor penting dari ketersediaan barang di berbagai daerah. Barang yang tidak tersedia atau sulit ditemukan di suatu daerah mengakibatkan harga barang tersebut akan naik. Harga barang juga dapat turun naik secara tidak teratur akibat ketersediaan barang yang tidak teratur. Selain itu, dapat terjadi perbedaan harga yang mencolok antara suatu daerah dan daerah lain akibat perbedaan distribusi. Nah, anak-anak, distribusi antar daerah dapat terjadi bila terdapat faktor pendorong dan akan sulit terjadi bila terdapat faktor penghambatnya. Berikut faktor pendorong dan faktor penghambat distribusi antar daerah.
Nah, faktor pendorong distribusi antar daerah yaitu ketersediaan pasokan barang, alat angkut atau transportasi yang memadai, infrastruktur distribusi memadai seperti jalan raya, dan biaya pengangkutan cukup murah. Dan faktor penghambat distribusi antar daerah yaitu terhambatnya pasokan barang, faktor cuaca yang tidak mendukung, kurangnya armada pengangkut, biaya pengangkutan yang tinggi, dan kualitas infrastruktur distribusi kurang baik seperti jalan raya yang rusak atau tidak tersedia. Nah, anak-anak, selanjutnya ialah aktivitas distribusi. Kita telah membahas pengertian distribusi dan distribusi antar daerah. Selain terjadi antar daerah di dalam suatu negara, distribusi terjadi juga antar negara, baik jarak dekat maupun jauh. Bahkan, distribusi antar negara atau antar wilayah yang jauh telah terjadi sejak abad ke-1 sebelum Masehi dengan jalur yang kemudian dikenal dengan nama jalur sutra. Jalur sutra merupakan jalur perdagangan berbagai barang, utamanya kain sutra dari Tiongkok hingga Eropa. Distribusi ini menggunakan berbagai alat transportasi seperti kuda dan unta. Nah, anak-anak, dua alat transportasi penting dari distribusi internasional adalah kapal laut. Sekitar 90% perdagangan dunia menggunakan alat transportasi ini. Kedua, pesawat terbang. Dari segi berat yang dibawa, pesawat terbang hanya membawa sekitar 0,2% perdagangan dunia. Namun, dari segi nilai barang, pesawat terbang membawa sekitar 15% perdagangan dunia. Pesawat terbang membawa antara lain alat-alat elektronik. Nah, anak-anak, berikut ialah pertumbuhan distribusi internasional melalui transportasi kapal laut. Tabel tersebut menunjukkan jumlah kargo terus meningkat selama 2012 sampai 2016. Hal ini berarti distribusi internasional juga terus meningkat. Dan 5 pelabuhan terbesar dunia ialah Pelabuhan Shanghai, Singapura, Shenzhen, Ningbo, dan Hong Kong. Selanjutnya ialah ketergantungan antar ruang berkaitan dengan kegiatan distribusi. Pada kegiatan distribusi, jelas terdapat adanya ketergantungan antar ruang. Kegiatan distribusi bertugas menyampaikan suatu barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkannya. Konsumen dan barang yang dibutuhkan belum tentu berada di ruang atau wilayah yang berdekatan. Kegiatan distribusi dibutuhkan untuk mendekatkannya. Selanjutnya ialah kegiatan ekonomi ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ciri benda konsumsi yaitu benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Benda ekonomi adalah benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya, tas sekolah atau sepeda adalah benda ekonomi karena untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan, seperti uang untuk membeli. Adapun udara dan sinar matahari bukanlah benda ekonomi karena dapat didapatkan dengan gratis. Kedua, yaitu benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, nasi dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Adapun mesin penanam padi atau cangkul yang digunakan untuk bertani merupakan benda produksi karena digunakan dalam kegiatan produksi. Ketiga, benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Contohnya, nilai segelas air minum langsung habis setelah diminum. Pembagian benda konsumsi berdasarkan habis atau tidaknya suatu benda pada saat dikonsumsi. Benda konsumsi dapat dibedakan seperti benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian. Contohnya, makanan, minuman, dan obat-obatan. Juga benda konsumsi yang pemakaiannya berulang-ulang atau dalam waktu relatif lama. Contohnya, baju, sepatu, tas, televisi, dan rumah. Selanjutnya ialah karakteristik konsumen. Terdapat sejumlah segmentasi pasar antara lain berdasarkan geografi atau perbedaan wilayah atau tempat. Perbedaan wilayah dapat menentukan siapa konsumen yang tepat bagi suatu produk. Secara umum, perbedaan geografi dapat dibagi berdasarkan wilayah desa, kota, negara, dan kawasan.
Dasar dari pembagian ini adalah orang-orang yang tinggal suatu daerah yang sama kemungkinan besar memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama atau serupa. Kebutuhan orang-orang yang tinggal di suatu daerah tersebut kemungkinan besar berbeda dengan orang-orang yang tinggal di daerah lain. Kedua, berdasarkan demografi. Pada segmentasi demografi, konsumen dapat dibagi berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. Kebutuhan konsumen berjenis kelamin laki-laki misalnya berbeda dengan konsumen berjenis kelamin perempuan. Selain itu, kebutuhan konsumen kanak-kanak akan berbeda dengan konsumen yang sudah dewasa. Ketiga, yaitu berdasarkan psikografi. Pada segmentasi psikografi, konsumen dapat dibagi berdasarkan ketertarikan atau interest, hobi, nilai, dan sikap. Kita dapat melihat berbagai jenis majalah bagi konsumen dengan ketertarikan tertentu, misalnya majalah untuk ibu atau majalah untuk penggemar olahraga golf. Berikut ialah 5 negara dengan konsumsi rumah tangga terbesar di dunia tahun 2016, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Jerman, dan India. Jumlah tersebut ialah pengeluaran dalam juta dolar Amerika Serikat. Nah, anak-anak, dan materi kegiatan konsumsi yang terakhir yaitu ketergantungan antar ruang berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Pada kegiatan konsumsi, ketergantungan antar ruang dapat terlihat pada barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Sebagian besar, barang atau jasa yang dikonsumsi berasal dari ruang atau wilayah berbeda dengan konsumennya. Misalnya, baju, tas, atau televisi dapat dihasilkan dari wilayah yang berbeda dengan konsumennya. Produsen juga harus mengetahui karakteristik konsumennya agar dapat menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen secara cepat. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari 3 kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, selanjutnya ialah harga. Pada kelas 7, kamu telah mempelajari bahwa harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Fungsi harga adalah alat pengukur dan pembeda suatu barang. Adapun macam harga antara lain harga subjektif yaitu perkiraan atas suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Harga objektif atau harga pasar yaitu harga yang telah disetujui penjual dan pembeli. Harga pokok atau harga biaya produksi dan harga jual. Faktor penyebab perbedaan harga antara lain jarak distribusi. Salah satu faktor penting yang membedakan adalah jarak yang ada pada produsen dan konsumen. Makin jauh jarak distribusi suatu barang, maka biaya yang dikeluarkan produsen makin besar. Produsen akan membebankan biaya tersebut pada harga barang, akibatnya harga suatu barang akan menjadi lebih mahal. Kedua, ketersediaan barang. Apabila suatu barang tersedia melimpah di suatu wilayah, harga barang tersebut cenderung murah. Namun, apabila barang yang sama jarang atau tidak tersedia di wilayah lain, barang tersebut cenderung mahal. Ketiga, perbedaan kebutuhan. Apabila konsumen di wilayah A membutuhkan suatu barang, maka harga barang tersebut di wilayah A cenderung akan tinggi. Di sisi lain, konsumen di wilayah B tidak terlalu membutuhkan barang tersebut, maka harga barang tersebut di wilayah B cenderung akan rendah. Dan keempat, yaitu persaingan. Apabila persaingan produsen tinggi di wilayah A, produsen cenderung bersaing menentukan harga, sehingga harga barang cenderung rendah. Di sisi lain, apabila persaingan produsen rendah di wilayah B, maka produsen dapat lebih mudah menentukan harga, sehingga harga barang cenderung tinggi. Selanjutnya ialah kebijakan penetapan harga global. Pertama, kebijakan etnosentris. Pada kebijakan ini, terdapat keterlibatan tinggi kantor pusat pada penetapan harga. Perusahaan dapat memaksakan harga yang sama di seluruh dunia. Importir di negara bersangkutan yang akan membayar biaya angkut dan biaya impor. Keuntungan kebijakan ini adalah penetapan keputusan sederhana karena perusahaan memilih harga yang sama untuk semua lokasi. Kerugiannya adalah perusahaan tidak berkompetisi secara agresif di pasar karena tidak menaikkan atau menurunkan harga melawan harga pesaing di pasar. Jika kebijakan tidak diperhatikan dengan baik, keuntungan dapat berkurang. Kedua, kebijakan geosentris. Pada kebijakan ini, tingkat keterlibatan kantor pusat pada penetapan harga tidak tinggi. Perusahaan dapat menetapkan harga yang sama atau harga dasar. Namun,
terdapat tambahan harga berkaitan dengan negara yang dituju. Tambahan harga berkaitan langsung dengan permintaan barang maupun persaingan di negara bersangkutan. Ketika permintaan tinggi dan persaingan lemah, tambahan harga meningkat. Ketika permintaan menurun, tambahan harga menurun, sehingga meningkatkan kompetisi dengan pesaing. Ketiga, yaitu kebijakan polisentris. Pada kebijakan ini, keterlibatan kantor pusat rendah. Kantor cabang di negara bersangkutan dapat menetapkan harga sendiri berkaitan dengan keadaan pasar setempat. Pada kebijakan ini, harga produk di suatu negara tidak berhubungan dengan harga produk di negara lain. Setiap negara dapat menentukan harga produk mereka sendiri. Dan materi yang terakhir yaitu pasar. Pada kelas 7, kamu telah mempelajari tentang pasar. Pasar dalam arti sempit atau pengertian sehari-hari adalah tempat dilakukannya kegiatan jual beli berbagai macam barang dan jasa untuk keperluan hidup sehari-hari. Dalam pengertian yang lebih luas dan menurut ilmu ekonomi, pasar adalah proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Syarat sebuah pasar adalah ada yang diperjualbelikan, ada pembeli dan penjual, serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Macam-macam pasar antara lain berdasarkan wujudnya, jenis barang yang diperjualbelikan, luas jangkauan atau distribusi, dan waktu penyelenggaraan. Fungsi pasar antara lain fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi promosi. Nah, anak-anak, materi tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat telah selesai. Semoga bermanfaat.